Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, tidak ada kelihatannya jalan lain sekarang ini selain Anies Baswedan harus mendirikan partai politik. Harus mendirikan partai politik. Jika tidak jadi Anies mendirikan partai politik, yang kita khawatirkan para pendukung Anies yang sakit hatinya, yang geram, yang sangat pedih hatinya menyaksikan Anies baru saja kemarin ini ditinggalkan partai politik yang selama ini seperti setia kepadanya, maka akan semakin frustrasi. Karena itu Anies harus mendirikan partai. Dan kalau kita bawakan kepada keyakinan kita terhadap agama kita, agama Islam, kelihatannya Tuhan telah memperlihatkan kepada kita semua, terutama tentu pendukung Anies, bahwa jalan terbaik bagi Anies adalah tidak jadi gubernur Jakarta untuk periode 2024-2029 ini. Kenapa itu jalan terbaik? Kenapa itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah sayang kepada Anies. Karena melihat kondisi politik sekarang ini, apabila Anies bersikeras menjadi gubernur Jakarta dengan posisi partai sekarang ini diborong oleh Koalisi Indonesia Maju, maka Anies kita yakin akan kewalahan nanti di Jakarta. Kalau gagal Anies di Jakarta nanti apa yang terjadi? Maka ada kemungkinan rakyat tidak akan percaya lagi kepada Anies ketika dia maju nanti di Pilpres 2029. Kenapa begitu? Ketika Anies hanya didukung satu partai, atau katakanlah Anies maju melalui independen, kita yakin selama 5 tahun kepemimpinan Anies di Jakarta, dia selalu akan dijepit, dia akan selalu disudutkan, dia akan selalu dikekang langkahnya untuk membangun Jakarta oleh partai-partai yang telah diborong oleh Kim atau oleh penguasa ini. Itu satu sisi. Di sisi lain, melihat kondisi politik seperti sekarang ini, jika Anies menjadi gubernur Jakarta, maka pemerintahan pusat akan menjepit Anies, akan menyudutkan Anies, akan mengkerangkeng Anies selama dia memimpin. Bagaimana jadinya kalau di satu sisi partai politik yang ada di parlemen di Jakarta selalu menghambat setiap program yang ingin diluncurkan oleh Anies selaku gubernur untuk pembangunan Jakarta. Ketika Anies mencoba mengusulkan anggaran untuk program kerjanya bagi rakyat Jakarta, partai-partai yang sekarang sudah diborong oleh Kim itu akan menghadang dia. Kalaulah dalam posisi pengambilan keputusan kekuatan Anies Baswedan tidak ada sama sekali, bagaimana dia akan meloloskan programnya? Di satu sisi. Di sisi lain, ketika pemerintahan pusat tidak berpihak kepada Anies, setiap ada program Anies jelas akan mendapat rintangan dari pemerintahan pusat. Kenapa? Sebab jika tidak dia rintangi, besok pada Pilpres 2029 itu Anies akan maju, akan mendapat dukungan dari rakyat karena dia dianggap sukses di Jakarta. Ini sudah pengalaman oleh lawan-lawan politik Anies. Ketika Anies sukses di Jakarta kemarin ini, dia mendapat dukungan yang begitu besar dari rakyat Indonesia untuk maju di Pilpres ini. Yang selanjutnya,
jika Anies dalam kondisi politik seperti sekarang ini maju di Jakarta. Yang kita khawatirkan, Anies tidak cukup 5 tahun menjadi gubernur, bisa-bisa dia nanti masuk penjara. Kenapa? Karena kita melihat dengan undang-undang KPK yang sekarang ini, KPK itu berpotensi untuk tidak independen, apalagi netral. Independen saja tidak bisa KPK itu kita perhatikan, apalagi dia netral. Bisa-bisa dia akan menjadi alat bagi kepentingan politik penguasa. Kalau ini yang terjadi, apakah sulit bagi KPK untuk mencari celah menyeret Anies ke jeruji besi? Tidak sulit. Bahkan mungkin kalau terjadi korupsi di kelurahan saja, Anies bisa diseret. Sebab semua gerak langkah pembangunan yang ada di Jakarta jelas itu pertanggungjawabannya kepada Anies. Bahkan dikatakan daun kayu saya 1 lembar jatuh di bumi Jakarta, gubernurnya harus tahu. Jadi sahabat BN, kalau kita lihat dari sisi ini, Allah Tuhan Yang Maha Esa sayang kepada Anies. Makanya Allah tidak menjadikan Anies sebagai gubernur Jakarta 5 tahun ini. Sayang dia kepada Anies. Dan kita tentu berharap Allah menginginkan Anies menjadi pemimpin Indonesia 2029 mendatang. Oh, kalau dikatakan kalau tidak jadi gubernur Jakarta Anies, tentu dia nanti akan kehilangan panggung. Dia tidak bisa nanti dikenal oleh masyarakat Indonesia lagi. Pengalaman sudah menunjukkan ketika Anies disengaja dulu oleh kondisi politik untuk turun tahta dari gubernur Jakarta, untuk tidak ada panggung di Jakarta dengan cara memberikan PJ ke sana, ke Jakarta. Dan ketika itu dulu lawan-lawan politik Anies seperti bertepuk tangan. Oleh Anies tidak lagi akan ada panggung. Maka dia tidak akan bisa maju nanti jadi Pilpres 2024. Karena rakyat tidak akan mengenal dia lagi. Apa yang terjadi? Ketika Anies tidak ada panggung di Jakarta, Anies dibuatkan oleh rakyat panggung di seluruh Indonesia. Ini satu bukti. Tidak ada jaminan kalau Anies tidak jadi gubernur Jakarta, Anies tidak akan bisa bertemu dengan rakyat di seluruh Indonesia. Tidak ada jaminan. Sekarang saja, begitu Anies tidak jadi maju di Pilkada Jakarta, Anies malah bisa sekarang ini dikenal oleh rakyat Indonesia dan dunia ketika dia memberikan kuliah di Jepang. Assalamualaikum, selamat sore semua. Saya baru saja tiba di Sofia University. Ini dulu kampus di mana saya mengikuti kuliah musim panas tahun 1993. Waktu itu saya sedang mahasiswa di Gajah Mada. Barusan selesai tugas di Senat Mahasiswa, terus saya berangkat ke sini. Ceritanya waktu itu ada pengumuman di balai di Rektorat UGM ya, ada tulisannya tentang sayembara menulis artikel. Lalu saya ikut sayembaranya tentang artikel soal lingkungan hidup. Lalu saya menulis soal lingkungan hidup, cari literatur. Kemudian tulisan itu alhamdulillah lolos. Kemudian seleksi di Jakarta dan akhirnya berangkat ke Jepang. Pengalaman sederhana. Ada kesempatan dicoba tanpa pernah mengira sebelumnya, dan ternyata sebuah artikel mengantarkan kesempatan untuk belajar di kampus ini. Jadi berkesan sekali. Saya tinggal di sini selama musim panas, tinggalnya di Kawasaki, kemudian kuliahnya di Ichigaya, sisi utara Tokyo. Dan selama musim panas saya banyak selain ikut kuliah, ikut juga kegiatan-kegiatan di sini. Jadi pengalaman yang luar biasa. Hari ini saya bersyukur sekali bisa kembali ke Sofia
Sore ini saya akan memberi kuliah gantian. Kalau dulu saya datang ke sini untuk belajar, ikut kuliah. Sekarang saya datang ke sini untuk berbagi dengan mahasiswa. Kelihatannya juga akan ada banyak mahasiswa Indonesia yang sedang berada di Jepang yang akan ikut. Selamat buat teman-teman semua, selamat sore, selamat menikmati akhir pekan. Insyaallah semuanya sehat, panjang umur, berkah. Waalaikumsalam. Bayangkan. Jadi sahabat BN, pendukung Anies di seluruh Indonesia tidak perlu lagi bersedih karena Anies tidak maju di Pilkada Jakarta karena partai diborong oleh lawan politiknya. Tidak perlu lagi sedih. Kenapa kita harus sedih? Karena kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan, Allah memelihara Anies, melindungi Anies dari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan dilakukan oleh lawan politiknya kepadanya kalau dia menjadi gubernur Jakarta. Tetapi kembali lagi kepada tadi, Anies harus membuat partai. Kalau Anies membuat partai, kalau Anies punya partai nanti, partai inilah nanti yang akan membuatkan panggung Anies di seluruh Indonesia. Dan partai ini pula lah nanti yang akan mengumpulkan pendukung-pendukung Anies dalam satu wadah yang namanya partai. Makanya Anies perlu bikin partai. Bagaimana dengan dana? Partai harus punya dana banyak. Ada malah partai yang modalnya 5.000. Kita dengar, tapi partainya bisa berkembang. Kenapa? Mendirikan partai itu bukan modal yang utama. Mendirikan partai itu kalaupun ada modal, tapi kalau tidak ada ini susah juga. Kalau ada ini, kalau tidak ada masa, susah juga. Anies sudah punya modal yang namanya masa. Anies sudah punya modal yang namanya ini. Dan kita yakin nanti donatur akan bermunculan mendukung partai Anies ini. Karena orang sekarang ini sudah rindu dengan pemimpin yang seperti Anies ini. Orang atau rakyat Republik Indonesia ini sudah muak, sudah loyo, sudah mual oleh pemimpin yang kerjanya hanya pencitraan, yang kerjanya hanya bicaranya lain, pekerjaannya lain, yang kerjanya hanya memoles saja, berimitasi saja, tidak benar-benar pro kepada rakyat, yang kerjanya tidak bisa memperlihatkan kepada rakyatnya contoh teladan yang baik. Anies bisa dicontoh, diteladani. Anies menjunjung tinggi etika dan moral. Anies punya ilmu pengetahuan yang luas, tinggi dan dalam. Seorang calon presiden seperti Anies Baswedan, artinya kita mumpung rakyat masih berharap pada beliau dan rakyat masih mencintai beliau dan suara beliau ada 50 juta suara beliau ketika Pilpres kemarin, itu jangan disia-siakan. Kalau menurut saya, analisa hukum saya, sudah saatnya lah Anies mempunyai partai politik. Harus itu. Kalau tidak, dia jangan harap bisa maju, jangan harap dia bisa jadi capres di 2029 nanti. Kalau Anies tidak mempunyai partai politik, ini mumpung ya putusan Mahkamah Konstitusi untuk parlemen threshold itu 0% sekarang. Jadi siapa yang memperoleh kursi di DPR ini ya di 2029 nanti, dia bisa masuk di parlemen. Jadi nggak perlu nunggu lagi, nggak perlu nunggu 4% lagi untuk parlemen threshold itu. Apalagi Anies mempunyai partai sendiri nanti. Kalau Anies tidak mendirikan partai, saya jangan berharap lah untuk bisa menjadi calon presiden. Anies mau bikin partai, sudah ada. TTH ini bisa dimanfaatkan untuk bikin partai. Kepengurusan kita ada di 34 provinsi. Saya sangat yakin
Donatur akan muncul dengan sendirinya apabila benar-benar Anies ini mau mendirikan partai. Benar apa yang disampaikan Bapak ini, benar sekali begitu. Sahabat BN, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, tidak perlu Anies gentar dengan omongan ini dan itu yang mengatakan Anies agar jangan buat partai. Orang-orang pihak-pihak kelompok-kelompok yang melarang Anies membuat partai dengan berbagai cara itu, takut dia itu kalau masanya nanti masuk kepada Anies. Satu lagi. Di dalam membuat partai, memang kita tidak boleh mendasar diri kita kecewa kepada partai yang selama ini tempat kita berada di dalamnya sebagai kader. Anies tidak ada kader partai manapun, tidak ada. Dan di dalam mendirikan partai harus niatnya benar-benar untuk melakukan perubahan kepada bangsa dan negara ini dari yang sekarutnya seperti sekarang ini kepada yang lebih baik. Itu intinya. Jadi yakinlah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, ingin melindungi Anies dari berbagai malapetaka, dari berbagai usaha lawan-lawan politiknya untuk menggergajinya selama 5 tahun ini kalau dia menjadi gubernur Jakarta. Karena itu, mari bangkitkan semangat lagi, yakinkan diri bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sayang kepada Anies, sayang kepada rakyat Republik Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.